Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fernandaditya, NPM 1912110317. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses formal untuk mengevaluasi kinerja dan memberi umpan balik. Penilaian kinerja berarti mengevaluasi kinerja karyawan saat ini dan atau di masa lalu relatif terhadap standar prestasi. Manfaat penilaian kinerja menurut Werther and Davis. Yang pertama, perbaikan kinerja. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Yang ketiga, penempatan karyawan. Yang keempat, kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Yang keenam, mendeteksi kelemahan proses staffing. Yang ketujuh, mendeteksi ketidaktepatan informasi. Yang kedelapan, mendeteksi kesalahan desain jabatan. Yang kesembilan, menjamin kesempatan kerja yang setara. Yang ke-10, mendeteksi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja. Yang ke-11, memberikan umpan balik bagi Departemen SDM. Syarat penilaian kinerja. Suatu sistem penilaian kinerja harus mampu menggambarkan secara akurat kinerja yang tipikal dari seorang karyawan. Untuk itu, sistem penilaian kinerja harus job related, yang artinya mengevaluasi berbagai perilaku kritikal yang dapat menghasilkan kerja yang sukses. Yang kedua, praktis, dapat dipahami dengan mudah oleh para evaluator dan karyawan. Terstandarisasi, yang berarti memungkinkan terwujudnya praktek penilaian kinerja yang seragam. Standar kinerja. Standar kinerja atau performance standar adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja. Agar efektif, standar tersebut harus terkait dengan hasil yang diharapkan dari suatu jabatan. Standar-standar kinerja yang terkait dengan suatu jabatan atau job related bisa diperoleh melalui proses analisis jabatan. Ukuran kinerja. Ukuran kinerja atau performance measure adalah nilai atau peringkat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Ukuran kinerja harus mudah digunakan, dapat diandalkan, dan mampu melaporkan perilaku-perilaku kritikal yang menentukan kinerja. Proses penilaian kinerja. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan-tujuan spesifik penilaian kinerja. Yang kedua, menyusun kriteria-kriteria kinerja dan mengkomunikasikannya kepada para karyawan. Yang ketiga, memeriksa pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, menilai kinerja. Yang kelima, mendiskusikan hasil penilaian bersama karyawan. Tantangan penilaian kinerja. Dalam merancang sebuah sistem penilaian kinerja yang efektif, kita perlu mempertimbangkan berbagai tantangan berikut ini. Yang pertama, kendala hukum. Yang kedua, bias penilai. Yang ketiga, masalah lintas budaya. Metode-metode penilaian kinerja. Yang pertama, metode penilaian umpan balik 360 derajat. Yang kedua, metode skala penilaian. Yang ketiga, metode insiden kritis. Yang keempat, metode ISAI. Yang kelima, metode standar kerja. Yang ke-6, metode peringkat. Yang ke-7, metode distribusi dipaksakan. Yang ke-8, metode skala penilaian berjangka keperlakuan. Yang ke-9, sistem berbasis hasil. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.